Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya, Yaya Ahmad, bisa kembali hadir menjumpai Anda di Expose lebih dekat, lebih santai. Dan untuk Expose kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih terkait dengan migrasi TV analog ke TV digital. Ya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk migrasi TV analog ke TV digital terhitung sejak November 2020 sampai dengan November 2022. Artinya bahwa siaran TV analog itu akan di stop per November 2022. Walaupun nanti pelaksananya mungkin akan secara bertahap ya. Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri sebagai leading sektoral dalam penerapan ASO atau analog switch off ini mengklaim bahwa dengan adanya migrasi TV analog ke TV digital ini selain mendukung ekonomi digital dan juga industri di era 4.0, juga membuat masyarakat bisa menerima gambar atau kualitas gambar yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Benar nggak sih kira-kira klaim dari Kemenkominfo ini? Seberapa penting coba migrasi TV analog ke TV digital saat ini dan bagaimana juga progresnya mengingat bahwa deadline tinggal hitungan bulan saja. Untuk menjawab hal tersebut sudah hadir di studio Expose dua narasumber. Langsung saja saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Pak Arief Karyadi. Beliau adalah PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam Mbak Yaya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sehat dan bahagia katanya. Insya Allah, amin. Mbak Yaya gimana? Sehat bahagia juga. Syukurlah. Baik, dan bersama Pak Arief hadir juga ini dari Forum Leader Migrasi Siaran Digital Jawa Tengah 3, yaitu Mas Agila Niamfaza. Assalamualaikum Mas Agila. Waalaikumsalam Mbak. Iya, Mas Agila apa kabar? Alhamdulillah baik. So bright hari ini, kuning cerah gitu ya. Yeah. Secerah hati kita bertiga di sini. Baik, Pak Arief, Mas Agila, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir ya di Expose untuk kita berbincang mengenai era TV digital ini. Baik Pak Arief, saya ke Pak Arief dulu ya. Pertama, mengapa migrasi TV analog ke TV digital itu sedemikian penting sehingga harus segera dilakukan? Itu sebenarnya apa urgensinya Pak Arief? Oke, terima kasih Mbak Yaya. Memang kita nggak bisa mengelak dari kemajuan teknologi ya Mbak. Yeah. Di dunia juga global sudah seperti itu. Kemudian di Indonesia ditindaklanjuti dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang di pasal 60A itu menyatakan bahwa untuk penyiaran kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Sehingga analog itu harus pindah ke TV digital. Seperti itu, dasarnya seperti itu. Kemudian yang kedua, frekuensi yang selama ini dipakai itu bisa untuk dimanfaatkan untuk yang lain. Itu urgensinya seperti itu ya. Ya, ini Undang-Undang Cipta Kerja salah satu landasan payung hukum yang akhirnya diterapkan oleh pemerintah juga ya. Kita tahu bahwa untuk wacana TV digital itu sebenarnya sudah lama ya Pak Arief ya? Sudah lama Mbak, sejak tahun 2014 kalau nggak salah. 2014. Ya, mau di switch off nggak jadi-jadi. Iya. Itu bahkan sempat di deadline tahun 2018 ya, bahwa semua itu sudah harus transformasi ke TV digital, tapi ternyata payung hukum masih deadlock ya di legislatif. Akhirnya mundur sampai akhirnya ASO 2022 ini baru berjalan Pak Arief. Iya, memang seperti itu Mbak. Jadi pemerintah itu ternyata harus bisa bertindak tegas. Tapi sebetulnya juga di sisi lain pemerintah juga memperhatikan teman-teman swasta yang sudah invest besar pada saat itu. Jadi ketika mau tegas tahun 2018 banyak teman-teman dari pengusaha TV swasta yang sudah terlanjur invest masih keberatan. Jadi kita mungkin pemerintah berpikir itu sehingga rodok mundur jadwalnya. Oh gitu. Ya, selain hukum, payung hukumnya ternyata juga pemikiran seperti itu ya Pak Arief ya. Nggak uang yang mungkin sudah dikeluarkan miliaran mungkin kalau untuk lembaga penyiaran swasta keluarnya miliaran ya. Miliaran. Dan harus diganti gara-gara harus switch off seperti itu. Baik Pak Arief, saya berpindah ke Mas Akila ini. Mungkin sebelum kita ngobrolin masalah TV digital, Mas Akila bisa terlebih dahulu menjelaskan kegiatan dari Forum Leader Migrasi Siaran Digital Jateng 3 ini. Itu kegiatannya apa? Lalu posisinya sendiri sejauh ini seperti apa di era digital ini, Mas Akila? Posisinya sendiri kan selama ini kegiatannya itu hanya berbatas pada media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Telegram, Mbak.
masih sebatas media sosial saja, belum ada kumpul ataupun gathering gitu Mbak. Oh gitu. Jadi kegiatannya masih sekedar share apapun Ya, itu share dan terkait. berbagi info, misalnya ada yang sinyalnya lemah, nah diupload di forum tersebut Mbak. Terus kalau misalnya nih ada dari anggota yang menanyakan sesuatu di grup tersebut terkait dengan TV digital, entah sinyal lemah, entah peralatan dan lain sebagainya, tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjutnya sih biasanya banyak netizen atau warganet yang merespon keluhan tersebut. Terus ada salah satu responden yang melaporkan kejadian tersebut ke teknisi bagian satuan transmisi untuk ditindaklanjuti seperti misalnya ada gangguan atau kendala gitu. Oh gitu ya, jadi nanti akan dilempar ke pihak-pihak yang lebih terkait berwenang. yang ada di transmisi gitu. Baik. Ini Mas Akila mewakili teman-teman juga nih dari forum leader tersebut. Ini memandang rencana pemerintah yang sekarang sudah tidak rencana lagi tapi sudah running, sudah berjalan dan sebentar lagi akan final ya, November 2022 ini, tinggal hitungan bulan. Ini terkait ASO dengan deadline November 2022 migrasi TV analog ke TV digital, bagaimana tanggapannya? Menurut saya sih penting, selain dari sisa frekuensinya dialihkan ke broadband 5G dengan dengan menggunakan siaran digital, kita bisa melihat siaran TV itu dengan kualitas yang lebih jernih atau biasanya yang biasa disebut high definition Mbak. Iya, high definition itu nanti yang akan ditangkap oleh lebih masyarakat ya, gitu. lebih hi-fi, betul. Just sekedar itu atau ada pemikiran lain Mas Akila? Ya ada sih, channelnya lebih komplit, lebih beragam, nggak itu saja. Persaingan pun semakin terbuka lebar Mbak. Untuk waktu kan mulai ditetapkan oleh pemerintah 2020 sejak Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja di launching, ditetapkan, itu terhitung 2 tahun sejak 2020 yaitu 2022. Itu sudah mulai harus dilakukan. Bagaimana deadline 2 tahun ini? Deadline 2 tahun ini yaitu kita selama ini yaitu mensosialisasikan di media-media sosial, termasuk tidak hanya di grup saja, kita menyebarkan info kepada media sosial seperti Pekalongan Info atau media sosial berita Pekalongan 1 dan lain-lain Mbak, supaya masyarakat tahu tentang migrasi siaran televisi digital ini. Iya betul, tapi waktu 2 tahun dirasa nggak terlalu kecepatan ya? Nggak terlalu, soalnya kan sekarang ini sudah masyarakat sendiri sudah makin paham akan pentingnya siaran televisi digital sendiri Mbak. Baik, ini waktu 2 tahun masyarakat menganggap nggak terlalu cepat ini Pak Arif, karena memang seperti yang dibilang Mas Akila tadi sudah sadar seperti itu. Gimana Pak Arif? Memang sebetulnya kalau untuk migrasi ke digital itu simple Mbak ya. Jadi satu frekuensi itu bisa dipakai antara 8 sampai 12 channel. Cuman untuk satu frekuensi sekarang dibatasi 8 channel. 8 channel. Ya. Dan alatnya sederhana, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kita harus bangun tower, kita harus beli transmitter ya, terus dan lain-lain. Tapi kalau sekarang nggak, cuman ada alat yang bisa mengirim gambar dan menerima gambar di stasiun televisi. Nanti kemudian akan dipancarkan ke wilayahnya seperti itu. Dan kalau untuk invest seperti itu swasta insya Allah siap. Jadi di kita juga sudah siap, Batik TV kan sudah siap juga. Batik TV sudah siap. Iya, aman. Baik, intinya kalau melihat dari peralatan lebih simpel dibandingkan ketika analog dulu ya Pak Arif ya. Baik, untuk penerapan ASO sendiri, analog switch off ini kan melibatkan banyak pihak nih ya kan. Ada pemerintah, lalu ada lembaga penyiaran juga di mana termasuk di dalamnya adalah lembaga penyiaran swasta, lokal dan juga komunitas seperti itu. Masyarakat luas juga pasti terdampak juga. Ini apa sih sebenarnya manfaat atau benefit yang didapatkan oleh masing-masing pihak ini dengan hadirnya TV digital, Pak? Sebetulnya kalau untuk pemegang MUK itu tidak hanya lembaga pemerintah, Mbak. Jadi swasta pun bisa jadi pemegang MUK. Ada beberapa pemegang MUK seperti MNC, terus apalagi Metro TV itu juga punya MUK sendiri sehingga dia bisa menyewakan channelnya kepada pihak lain. Jadi kalau saat ini ada dari pihak swasta yang ingin mendirikan televisi, cukup mengajukan izin, kemudian sewa MUK di masing-masing provider, itu sudah bisa siaran. Iya, jadi pemerintah untung frekuensinya bisa dibatasi untuk yang seperti itu dan yang sisanya untuk manfaat yang lain. Kemudian dari pihak swasta bisa juga punya benefit, ya.
Kemudian masyarakat bisa menerima gambar lebih baik. Jangkauannya juga bisa lebih sampai ke pelosok. Iya, itu benefit yang didapat Iya. ya. Ini swasta bisa multiplexing maksudnya ya. Multiplexing. Multiplexing. Aku nyingkatnya MOOC ya. Itu untuk MUX Batik TV nih, kita ngomongin Batik TV ya. MUX Batik TV berarti Kalau untuk Nyewa? LPPL khusus ke TVRI. harus TVRI. Harus TVRI. Oke, ini terkait MUX juga Pak, saya penasaran ini. Kalau misalnya kita kan berarti otomatis kayak bener-bener tergantung MUX. Karena itu siaran kita akan dipancar luaskan oleh multiplexing tadi. Itu kalau misalnya MUX-nya kualitasnya kurang bagus dalamnya efek juga ya Pak? Iya, ada sedikit efek tapi udah ada standarnya Mbak. Jadi tidak sembarang provider itu menyediakan alatnya sembarangan Mbak. Ada standarnya sehingga kualitas yang dipancarkan otomatis tidak jauh beda. Iya, pokoknya bening. Insya Allah. Kalau nggak bening hilang ya namanya digital. Kalau nggak bening banget hilang. Baik, untuk masyarakat benar seperti itu ya Mas Akila ya? Iya betul, Itu benefit atau manfaat yang didapat oleh masyarakat seperti yang disampaikan Pak Arief tadi, selain untuk mendapatkan gambar kualitasnya yang high definition tadi ya. Itu apalagi Mas Akila? Manfaatnya sih banyak. Jadi selama ini kan kita masyarakat menonton siaran televisi analog kan gambarnya buram, ada semutnya. Kalau siaran televisi digital kan nggak ada Mbak, bener-bener bersih, jernih dan canggih Mbak. Oke. Itu kalau analog tuh kadang nggak cuma semut ya. Semut, kadang Kadang noise ada gitu. ulernya, ada kecoanya keluar semua. Pokoknya betul. semakin jauh dari sumber sinyal, yang namanya kelemahan dari Iya, analog itu semakin gambarnya lemah. akan semakin lemah. Sementara ketika berbicara mengenai digital, itu berapa jauh pun Pak Arief ya, Mas Akila, Masih tertangkap sampai titik terlemah pun gitu, masih tertangkap sinyalnya. oke, sampai pelosok juga. Sampai gitu. Sampai pelosok Pak Arief. Baik-baik. Ini kesempatan untuk kita berekspan keluar pasti semakin besar dong dengan adanya ini. Pak Arief, untuk migrasi ke TV digital itu kan pasti nggak gampang, nggak segampang kita membalik telapak tangan dong. Ada effort di situ, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, ya kan? Nah, sejauh ini sampai hari ini sendiri itu apa saja yang sudah dilakukan oleh Kominfo Kota Pekalongan untuk mensupport dan mewujudkan TV digital? Oke, terima kasih Mbak. Yang pertama tentu saja kita mengadakan sarpras untuk migrasi ke digital nih. Mulai dari peralatan, baik dari komputer untuk editing, kemudian dari kamera, kemudian dari alat untuk mengirimkan gambar dari Batik TV, stasiun Batik TV ke stasiun Gunung Gantungan. Karena multiplex yang punya TVRI di wilayah Pekalongan dan sekitarnya ada di situ. Dan kemudian yang kedua, kita mengadakan MOU dengan TVRI selaku pemilik multiplex itu, dan sudah kita lakukan pada bulan Desember kemarin. Jadi insya Allah nanti kalau tidak ada halangan tanggal 26 Februari ini, tepat setahun nanti Pak Wali dilantik, kita akan launching TV digital pada Launching TV. TV digital, Insya Allah. Akhirnya ya open ya. Iya. Baik. Iya, ini yang sudah dilakukan oleh Kominfo Kota Pekalongan terkait dengan supporting dan juga mewujudkan TV digital. Ini Batik TV sudah go to digital ya, goes digital, walaupun ini masih dalam proses kan Pak ya. Baik, ke Mas Akila lagi nih Mas Akila. Bahwa seperti yang disampaikan Pak Arief tadi ini masih berproses. Iya. Ya kan, ada sebagian mungkin lembaga penyiaran yang sudah siap 100%, ada yang belum sama sekali, atau seperti Batik TV ini masih terus berproses sampai akhirnya nanti benar-benar siap di November 2022. Sementara kalau kita berbicara mengenai transformasi, ini PR terbesar adalah masalah penerapannya, terutama di masyarakat kan ya. Kasus sendiri itu kompleks banget karena ada dampak sosial ekonomi di situ. Masyarakat harus benar-benar adaptation to teknologi Pak, mau nggak mau, suka nggak suka. Mas Akila sebagai masyarakat komunitas masyarakat pemerhati TV digital, memandang itu seperti apa? Memandangnya sih, kalau migrasi ke siaran televisi digital itu ada kelebihannya, ada baiknya juga. Terus kan jadi tidak menonton TV lebih gampang daripada dulu gitu Mbak. Lebih simpel dan lebih praktis gitu Mbak. Pokoknya lebih simpel, lebih praktis di Iya. TV digital. Di era digital itu semuanya dibikin gampang Iya, gitu ya. betul. Baik. Dimanjakan. Dimanjakan, manusianya dimanjakan.
Baik, Pak Arief, Mas Akila, masih banyak pertanyaan saya terkait menyambut era TV digital ini. Jangan kemana-mana untuk pemirsa juga, kita akan lanjutkan lagi di sesi selanjutnya. Tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Iya, masih terus di-expose lebih dekat, lebih santai, sambut era TV digital. Masih bersama Pak Arief Karyadi, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, dan juga Akila Niamfaza. Mas Akila dari Forum Leader Migrasi Siaran Digital Jateng 3. Pak Arief, tadi kan saya sempat nanya nih ke Mas Akila mengenai betapa kompleksnya ASO. Nih ada dampak sosial ekonomi di situ. Pak Arief memandangnya seperti apa? Memang benar-benar seperti itu atau bagaimana sebenarnya? Jadi sebetulnya di satu sisi dengan adanya kemajuan teknologi itu selalu memberikan kemudahan untuk teman-teman ya, untuk masyarakat. Di sisi lain itu juga membuka peluang usaha, karena di TV digital ini satu, jangkauannya lebih jauh, kemudian channelnya lebih banyak, sehingga teman-teman pengusaha kalau mau iklan di TV itu jadi banyak yang lihat. Betul. Gitu. Jadi di sisi ekonomi akan sangat membantu masyarakat untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya mereka. Iya, ini katanya juga nanti akan membuat angka pengangguran semakin menurun, terus juga mata pencarian semakin banyak, seperti itu ya Pak. Efeknya sampai segitunya? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Lalu ini Pak, kalau kita ngomongin juga ini mengenai ASO, sementara di satu sisi mungkin banyak masyarakat yang masih apa sih sebenarnya analog switch off itu. Tapi kalau kita melihat nih multiplier efeknya, efek yang di belakang itu banyak banget. Itu salah satunya adalah ketika pemerintah menata jalur lalu lintas, ya kan? Itu akan menyisakan ruang yang luas banget. Akan ada ruang frekuensi yang bisa dipakai untuk kepentingan-kepentingan lain, untuk keperluan-keperluan lain. Terlebih mengingat bahwa Indonesia ini memiliki stasiun televisi yang paling banyak di dunia, Pak. Bayangin data 2021 itu ada sekitar 701 ya Mas Akila, iya, kalau nggak salah ya, 701 stasiun televisi ya dimiliki oleh Indonesia. Bisa dibayangkan betapa luas ruangnya. Ini apakah artinya bahwa masyarakat sudah harus menerima era digital, Pak Arief? Mau tidak mau Mbak ya. Jadi manusia itu ada dua pilihan, hidup untuk mengikuti atau tetap tinggal. Jadi artinya kalau dia tidak mengikuti, dia akan tertinggal. Secara hukum alamnya seperti itu. Jadi kalau dia mau hidup terus, dia harus mengikuti. Gitu Mbak ya. Iya. Masyarakat mengikuti atau tertinggal. Iya betul. Seperti itu ya Mas ya. Setuju ya? Setuju. Oke. Enaknya yang mana nih? Enaknya kita mengikuti, apalagi perkembangan teknologi kan sebuah keniscayaan gitu. Sebuah keniscayaan. Iya dong. Kalau kita sudah dihadapkan kemudahan, ya kan, ngikutin aja. Nanti di depan ada kemudahan-kemudahan. Seperti disinggung oleh Pak Arief tadi, Mas Akila juga. Di era digital ini ke depan broadband ya, jaringan internet. Iya, 5G. 5G ya? Iya, 5G. Ini sekarang 4G Pak Arief. Sekarang 4G akan ke 5G.
artinya bahwa masyarakat nanti akan mendapatkan jaringan internet yang lebih cepat dan stabil gitu. dan stabil, dan yang penting lebih murah. Iya. Oke, Pak Arif mic-nya dipakai, suaranya hilang. Berat Mbak soalnya. Mic-nya berat. Iya, Pak Arif, saat ini Batik, kembali ke proses nih. Saat ini Batik TV kan masih melakukan simulcast, ya Iya. kan? Masih dual Iya. siaran. Artinya masih memakai Analog juga frekuensi bisa, analog dan juga betul. digital. Pertanyaannya, seberapa siap sih Batik TV untuk benar-benar bertransformasi penuh ya di November 2022 yang sebentar lagi tinggal hitungan bulan ini. Ini melihat dari teknis dan infrastrukturnya, Pak Arif. Oke Mbak Aya, perlu kami sampaikan bahwa November itu adalah batas akhir. Jadi dalam tahun 2022 ini ada 3 tahapan. Yang pertama April, kemudian Agustus, dan terakhir November. Dan alhamdulillah untuk wilayah Pekalongan kota itu ikutnya yang April. Ikutnya yang April. Iya, ASO yang April. Oke. Jadi kalau untuk lihat dari kesiapan teman-teman Batik TV ini, sebetulnya tantangan yang paling berat adalah membuat sebuah konten. Konten-konten yang banyak, karena nanti jam siarnya juga akan bertambah dan jangkauan wilayahnya juga akan bertambah. Jadi kreativitas dari teman-teman Batik TV ini dituntut untuk bisa lebih dan lebih lagi. Iya, ditantang dan dituntut. Iya, ditantang dan dituntut itu harus. Oh, luar biasa. Kemudian yang kedua adalah menjalin kerjasama dengan wilayah-wilayah yang terjangkau oleh siaran Batik TV. Jadi manfaatkan peluang itu. Kalau nggak salah sekarang sampai Cirebon ya Mas ya? Iya. Sampai Cirebon. Coverage kemarin. areanya. Coverage areanya. Tapi itu sebenarnya di luar. Kalau kita hanya eks-Karesidenan Pekalongan. Nah, jadi antara 7 kabupaten kota ini harus bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Batik TV sehingga konten yang materi yang disiarkan itu lebih bervariasi dan lebih bermanfaat juga selain untuk kota Pekalongan juga yang sekitarnya. Oke. Itu. Ini paling nggak ketika Batik TV masuk di yang periode April kemarin, Iya. kita bisa dibilang dong kita satu langkah di depan karena izin sudah ada, kita juga sudah ke arah situ ya Pak ya, walaupun masih simulcast kan sampai nanti. Terus terkait dengan coverage area, artinya bahwa memang banyak masyarakat yang nanti akhirnya akan melihat tayangan dari Batik TV. Betul. Konten juga sangat diperlukan. Tidak sekedar tantangan aja dong Pak, tantangan tuntutan, tapi bagaimana ada strategi khusus nggak untuk supaya kita bikin konten penyerta ini semakin kreatif, menarik dan lain sebagainya? Ada reward? Semua itu harus berbanding lurus Mbak. Artinya kemarin kita sudah ketemu sama teman-teman dari Batik TV terkait dengan sistem kinerja juga. Insya Allah kita akan trial yang model baru, trial model baru. Kemudian yang intinya bahwa teman-teman Batik TV ini mulai ditarget output. Artinya tidak sekedar hanya wajib hadir. Iya. Kalau selama ini kan hanya wajib hadir ya. Ketahuan ya. Iya. Nanti ke depan itu kita ganti dengan output, kita target produk. Oke. Iya, ini bocoran nih. Jadi untuk kameramen yang bertugas di sini, untunglah sudah dapat bocoran ya, karena untuk kinerja ke depan sudah ada perbedaan sedikit. Iya, iya. Itu tuntutannya seperti itu ya Pak ya. Iya. Baik. Ya, kemudian insya Allah nanti kalau memang sudah bisa berjalan dan kita akan tetapkan, kita akan hitung proses rewardnya juga. Iya, ini sudah ada proses reward. Ada reward, ada punishment. Kalau nggak memenuhi target, ada hukuman. Ya. Kalau targetnya terpenuhi dan kinerjanya bagus, ada reward. Siap. Rewardnya umroh. Amin. Amin. Nanti lewat Mbak Yaya. Iya. Baik, ini ngomong-ngomong soal konten ini, Mas Akila, konten televisi ya, konten televisi digital. Ini seberapa besar sih dampak dari migrasi TV analog ke TV digital ini terhadap kualitas konten siaran? Untuk kualitas konten siaran sendiri dalam migrasi siaran TV digital itu penting karena semakin banyak televisi yang masuk ke siaran digital. Jadi kita tuh harus berlomba-lomba dalam konten gitu. Jadi jika kita tidak ingin ketinggalan, jadi kita harus berjuang untuk membuat konten yang bagus dan bisa diterima seluruh masyarakat gitu Mbak. Apalagi kalau TV digital itu kan apapun terlihat saking beningnya gitu ya Pak Arif ya. Ada kesalahan sedikit atau mungkin hostnya atau presenternya ngomong salah pun, seperti saya nih misalnya ya, karena ini juga disiarkan secara simulcast. Jadi mungkin bisa lihat dulu di perbandingannya bisa kelihatan.
langsung kelihatan langsung nih. Kalau misalnya analog ternyata ada untungnya juga kalau analog, kalau kita salah masih ketutup gitu. Sementara kalau digital saking beningnya, saking clearnya, jadi kesalahan sedikit pun itu bisa kelihatan. Itu tantangan juga untuk ini konten kreator. Nah, berbicara mengenai konten kreator sendiri, itu pada dasarnya kan setiap konten kreator ya, itu pasti ingin menghasilkan karya-karya yang paling bagus dong, ya kan? Cuman sejauh ini Pak Arif, ini terkait dengan konten atau tayangan-tayangan yang akan ditayangkan di di TV digital, itu kadang kita masih ketemu dengan dilema antara membuat tayangan yang berkualitas dengan rating yang komersil ya, yang komersil. Tanda kutip komersil. Iya, tanda kutip. Karena biasanya gini, semakin tinggi rating itu kualitasnya kadang agak aneh gitu, walaupun nggak terbalik dengan kualitas. Berbanding terbalik, tabrakan lah, walaupun nggak melulu seperti itu Pak Arif. Ini bagaimana untuk mensiasati supaya kita nggak menemukan dilema-dilema seperti itu, terutama di Batik TV? Ya memang untuk dunia broadcast itu boleh dikatakan gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Iya. Jadi kalau kita memang menuju profit oriented, ya kita harus benar-benar lihat pangsa pasar. Kalau masyarakat senangnya A, ya kita coba buat konten yang bisa memuaskan keinginan mereka. Tapi dengan mengesampingkan idealisme. Iya. Ya itu kan? Dilemanya selama ini seperti itu, Pak. Seperti itu. Ya, iya. yang kedua, kalau kita kalau kita memang ideal untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat dan memberikan yang terbaik, ya untuk pangsa pasar itu kita nomor 2 kan. Cuman itu yang lebih ringan itu untuk kita LPPL, jadi tidak begitu profit oriented. Seperti jadi swasta ya. Kalau swasta ya mohon maaf, Mbak Yaya dan Mas Akila bisa lihat konten siarannya seperti apa, dan bedalah dengan kita. Ini agak diuntungkan juga nih Batik TV LPPL seperti itu ya. Nek tak target kelenger. Waduh, kalau ditarget mau bisa bener deh ya. Tapi untungnya karena memang karena kita LPPL dan ada aturan seperti itu ya Pak ya. Betul, ada aturannya, aturannya ya. Iya betul, yang mengatur masalah itu profit. Itu paling nggak bisa sedikit meringankan beban kerja, jadi nggak terlalu harus dituntut untuk itu. Kalau konten Mas, kita kan sering melihat tuh di tayangan-tayangan, entah itu di TV lokal maupun TV swasta yang skala nasional, itu kan banyak tayangan-tayangan yang sebenarnya sangat tidak sesuai dengan kode etik, tapi karena itu tuntutan rating mau nggak mau harus ditayangkan. Sebagai forum pemerhati TV digital, mau mandang itu seperti apa sih? Memandang saya sih, mohon maaf agak kurang baik, namun karena pangsa pasar Indonesia yang sukanya begitu ya pihak stasiun TV ya menyajikannya konten ya seperti itu gitu, karena rating Nielsen gitu. Iya, rating Nielsen ini kadang memang tabrakan, seperti Pak Arif bilang tadi, suka nggak cocok juga sebenarnya, cuman mau nggak mau ini selera pasar. Ada sendiri khusus mungkin Pak koneksi untuk aspek-aspek yang memang sangat mendukung dalam hal ini, mungkin pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Untuk efektivitasnya seperti apa kalau kita misalnya nih mau lebih masuk ke tayangan-tayangan edukasi, itu efektivitasnya seperti apa Pak? Bisa nggak kira-kira? Jadi gini, memang ya harus dibedakan antara swasta dengan LPPL. Kalau di kita edukasi itu bisa jadi ditayangkan di jam-jam yang memang dibutuhkan oleh masyarakat nih. Tapi kalau di swasta itu nggak bisa. Mereka biasanya kalau untuk edukasi, untuk hal-hal yang di luar rating itu di jam-jam yang horor biasanya. Prime time gitu ya. Di luar prime time. Di luar prime time. Iya, di jam-jam malam apa di jam-jam pagi sekali, sehingga kalau kita lihat bahwa memang di aturan penyiaran itu kan ada persentase untuk menyajikan materi-materi di TV-TV itu, cuman komposisinya itu memang beda-beda.
Nggih. Ini kemudian nanti akan di breakdown nih Pak untuk di Batik TV sendiri kira-kira untuk pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya ada Iya. khusus ya Pak ya? Iya, Oh, sama. baik. Sekarang ini kan udah jalan, Mbak. Sudah juga. Ya, di Batik TV kalau pagi kita masih kerjasama sama TV Edukasi, ya kan. Kemudian kemarin pada saat kita lockdown Corona, kita juga ada program pengajar daring lewat TV juga, gitu. Bisa dibilang sukses ya Pak program itu? Alhamdulillah. Sukses. Jempol. Award. Iya. Iya. Kemudian untuk keagamaan dan lain sebagainya juga nanti ke depan kita akan evaluasi kembali karena di Pekalongan khususnya dan di Indonesia pada umumnya penduduknya beragam. Jadi nanti untuk konten-konten agama juga akan kita perhatikan teman-teman saudara-saudara kita yang selain Islam. Iya. Oke. Iya, karena untuk LPPL juga prime time-nya pasti beda dengan Iya swasta dong, ya. iya. Untuk di Kota Pekalongan prime time berarti paling tidak setelah maghrib gitu Iya. ya, atau mungkin jam-jam sebelum maghrib. Tapi pas itu setelah itu mungkin kalah dengan prime time TV Betul. swasta seperti itu. Betul. Baik. Sebagai pemerhati TV digital Jawa Tengah ya, Iya. Jawa Tengah 3. Itu coverage areanya mana saja yang diperhatikan seperti itu selain Batik TV? Tapi nanti jawabannya Mas ya setelah yang berikut ini tetap di Expose lebih dekat lebih santai. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami di Expose lebih dekat, lebih santai. Sambut era TV digital masih bersama Pak Arief Karyadi dan Mas Akila Niampasa. Mas Akila menyambung percakapan yang sempat terputus tadi ya, Iya. mengenai coverage area mana saja sih yang diperhatikan oleh komunitas pemerhati ini? Untuk coverage areanya untuk Jawa Tengah 3 sendiri meliputi Kabupaten Pekalongan, terus Kota Pekalongan, Tegal, Pemalang dan Brebes Utara, Mbak. Itu bagaimana perkembangan TV digital di daerah-daerah tersebut? Perkembangannya sih bagus, Mbak. Semakin kesini semakin banyak masyarakat yang tahu tentang migrasi siaran televisi digital sendiri, Mbak. Untuk tayangan-tayangannya sama. Ini kita komparasi siapa tahu ada yang baik yang bisa kita ambil ya Pak Arief ya. Untuk tayangan-tayangannya bagaimana? Untuk tayangan-tayangannya sih setiap channel kan bervariasi, Mbak. Seperti Batik TV sendiri sih banyak mengedukasi dan lain-lain. Untuk TV nasional kan lebih mengutamakan seperti sinetron, ada juga yang sport juga, Mbak. Kalau untuk TV digital yang di daerah-daerah tadi, itu juga ada kan TV digital, TV lokal yang akhirnya switch off ke digital gitu? Nggak ada? Nggak ada. Oh, masih di Nggak ada, Pekalongan? Mbak. Nggak Untuk ada. Karesidenan Pekalongan hanya Kota Pekalongan. Untuk Karesidenan Pekalongan hanya Kota Pekalongan dan hanya LPPL Batik TV. Batik TV. Mantap ya. Semoga nggak ada lagi. Jadi persaingan nggak ada ya Pak. Tapi di Kabupaten Tegal itu dulu sudah ada inisiasi. Bahkan sempat kerjasama dengan kita waktu itu, cuman karena terbentur anggaran mereka jadi belum sempat. Oke. Oke, kemudian di Kajen Kabupaten Pekalongan juga akan berupaya bikin TV. Untuk bikin TV. Iya. Jadi sejauh ini sementara ini kita nggak ada lawan ini di Karesidenan maksudnya. Saya nggak ada tandingan. Saya nggak ada lawan. Jadi kita ternyata nggak ada ya. Saya pikir karena untuk mengurus perizinan televisi itu nggak terlalu sulit. Itu mungkin banyak daerah-daerah yang ingin membuat televisi. Tapi mungkin ke depan nanti pasti banyak ya Pak Arief ya. Oke, jadi memang ini untuk merangsang daerah-daerah untuk bisa merambah ke dunia broadcast, Mbak. Jadi ketika TVRI channelnya sudah habis, mereka bisa ke swasta. Baik. Oke, kemudian untuk pengurusan perizinan sekarang nggak susah kayak dulu. Iya. Kita beberapa tahap mengirim dokumen, kemudian kita paparan dan akan dinilai. Sekarang lewat OSS, Oke, bisa baik. langsung lewat OSS. Langsung ya, Mm-mm. online seperti Online. itu. Iya. Baik.
Ini pintu perizinan dibuka dan ngurusnya juga nggak terlalu ribet. Kemungkinan untuk jumlah televisi di Indonesia akan bertambah. Jadi mungkin bisa ribuan gitu. Bisa ribuan. Bisa ribuan, dibayangin 2021 aja 700 ya, 700 stasiun televisi dan terbanyak di dunia. Pak Arief, sampai hari ini ternyata masih banyak juga masyarakat yang belum mengetahui bahwa November ini 2022 itu TV analog akan dimatikan ya. Walaupun nanti secara bertahap mungkin untuk switch off-nya, tapi paling tidak setting goals-nya adalah nanti nggak ada lagi TV analog. Ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kominfo untuk sosialisasi kepada masyarakat. Jadi mereka nggak kaget ketika nanti hilang gitu. Oke Mbak, terima kasih. Memang sudah beberapa kali sosialisasi, terutama dari Kementerian Kominfo. Kita juga memforward materi-materi yang mereka sampaikan. Kemudian yang kedua, untuk masyarakat yang kurang mampu pun insya Allah akan dibantu oleh Kementerian Kominfo untuk STB-nya dengan berbasis nanti datanya dari DTKS yang ada di Dinsos. Jadi per KK 1 STB. Itu target yang akan mendapatkan set-top box ya, set-top box subsidi dari Kominfo. Iya, dari Kementerian Kominfo. Kemudian perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat bahwa saat ini bisa dicermati TV yang ada di rumah itu masih analog atau sudah digital. TV flat pun belum tentu digital, Mbak. Nggak support ya ke digital. Ada yang tidak support, sehingga kalau memang TV-nya masih analog berarti harus beli pengadaan STB. Tapi kalau memang sudah digital ya bisa langsung ada menunya di situ. Tinggal dipencet, di switch bisa. Kemudian kalau masyarakat Pekalongan yang mau beli TV baru disarankan untuk minta yang sudah support digital sehingga tidak perlu pengadaan STB lagi. Oke. Ini angin segar ini ketika mendengar bahwa untuk peralatan perangkat penambah ya STB atau set-top box itu akan disubsidi oleh pemerintah, Kementerian Kominfo. Itu paling tidak nanti masyarakat rumah tangga kurang pun akan mampu menonton tayangan digital ya. Masalahnya kapan? Mekanismenya seperti apa, Pak? Mekanismenya nanti sampai saat ini cuklaknya belum turun. Cuman kemarin dari hasil sosialisasi Kemenkominfo itu akan bekerja sama dengan Dinsos di daerah masing-masing. Jadi data-data yang ada di Dinsos itu akan dipakai untuk dasar membagikan STB tersebut. Bisa jadi mungkin teknisnya nanti ketika keluarga yang mendapatkan bantuan tiap bulan itu akan sekalian diberikan STB. Oke, ada datanya ya, iya, data ada sendiri datanya. di Kementerian Sosial. Berarti di sini lewat Dinas Sosial. Betul. Oke, kerjasama dengan Dinas Sosial untuk mendistribusikan nanti bantuan set-top box sebagai perangkat untuk melihat tayangan digital di era TV digital ini. Mas Akila, bukan Pak ya. Mas Akila sendiri ini terkait dengan subsidi set-top box yang akan diberikan kepada masyarakat kurang mampu bagaimana? Menurut saya sih bagus, apalagi kan di era pandemi seperti ini dengan adanya bantuan subsidi set-top box gratis dari pemerintah ini cukup membantu masyarakat dalam menonton siaran televisi digital ini, Mbak. Ya, tapi itu targetnya untuk untuk rumah tangga yang kurang mampu ya, yang kurang mampu, kurang mampu. Artinya ketika sudah dianggap mampu harus nyari sendiri dong. Iyalah, masa mampu masih minta sendiri, bener, harus beli sendiri, Mas Akila, dan harganya lumayan antara harganya sih sekarang udah banyak yang terjangkau, Mbak. STB gitu. Sudah terjangkau lebih berapa? Kurang lebih 200 ribuan, Mbak. 150 sampai 200 ribu. 150 sampai 200 ribu. Ini sebenarnya peluang bisnis, ya kan? Ini peluang bisnis untuk mereka yang ingin, mungkin kan berarti sebentar lagi set-top box akan banyak diburu untuk mereka-mereka yang mungkin nggak dapat bantuan subsidi dari pemerintah, dari Kominfo gitu. Ini ada peluang bisnis ya di depan, jadi silakan untuk mungkin pemirsa di rumah yang ingin masuk ke ini nih. Ini kan berarti semacam ini ya Pak ya, sistem baru ya. Ekosistem baru di era digital ini. Jadi silakan nanti bisa jualan STB, set-top box. Satu lagi Mbak, gimana, bahwa Pak? STB yang berbayar tidak bisa nangkep yang tidak sama dengan STB yang untuk TV digital free. Jadi yang itu STB berbayar beda. Bedanya apa Pak? Alatnya di situ. Jadi kalau yang berbayar itu khusus siaran-siaran yang sudah berlangganan di situ. Tapi kalau yang
STB free itu semua TV digital bisa masuk. Dan itu pasti ketika STB free dari Kominfo itu khusus ada semacam kayak signature atau SNI gitu dari Kominfo atau Iya, gimana? Ada ya? Ada capnya sendiri ya? Ada. Dan itu membedakan karena kalau dari Kominfo atau STB yang diberikan Kominfo itu berarti pasti support ke siaran digital ya Pak. Oke. Baik. Mas Akila ini melihat bahwa banyak masyarakat yang nggak tahu, walaupun pemerintah dan juga teman-teman dari forum leader ini terus mensosialisasikan terkait dengan sebentar lagi akan switch off gitu, televisi analog akan atau frekuensi analog akan hilang, akan ditiadakan atau dimatikan. Ini nggak sih ada potensi kehilangan penonton yang karena mereka sama sekali satu nggak tahu atau dua tahu tapi nggak mau tahu tapi nggak ada kemampuan untuk beli dan nggak mungkin nggak masuk daftar yang bantuan itu dan lain sebagainya, ada potensi kehilangan penonton nggak? Sebenarnya sih tidak Mbak, malah karena ada migrasi ke siaran televisi digital itu malah masyarakatnya tadinya enggan menonton TV sekarang lebih memilih menonton TV karena tadi kualitasnya itu lebih bagus Mbak, seperti menonton TV berbayar gitu Mbak. Baik. Ini nggak ada potensi kehilangan penonton, malah akan semakin bertambah Pak Arif. Secara teori seperti itu Mbak, tapi ada juga beberapa yang memang keren tapi prosentasenya kecil. Jadi pilihannya itu selain gambar yang bagus, channelnya juga lebih banyak. Channelnya lebih banyak, walaupun tadi ada yang 12, ada yang 8 seperti itu ya. Iya, betul. Variatif, lebih banyak tontonan beragam pilihan yang bisa kita nikmati gitu. Baik, satu lagi pertanyaan sebelum kita ke closing statement Pak Arif dan Mas Akila. Ini kita kan masuk ke aplikasi ke era di mana banyak banget aplikasi atau platform aplikasi digital seperti YouTube, Netflix dan lain sebagainya yang tentu saja menyajikan tayangan yang luar biasa. Ya, ini bagaimana Pak Arif dulu nih? Bagaimana peluang penyiaran digital di tengah ramainya platform aplikasi digital ini, Pak Arif? Oke, sebetulnya itu kembali ke masing-masing pelaku ya Mbak. Selama mereka itu menjaga kualitas, kreativitas, kemudian komitmen untuk terus berkarya, insya Allah itu bukan halangan yang berarti. Ini malah berjalan bareng gitu ya? Berjalan bareng. Kalau Mas Akila memandang ini gimana? Untuk menurut saya sendiri dengan adanya dengan platform OTT dan siaran digital sendiri, menurut saya sih beda pasalnya. Untuk siaran TV digital ini kan gratis, tidak berbayar, sedangkan OTT seperti Netflix, YouTube kan ada yang berbayar, kan kualitasnya ya jauh lebih premium, lebih bagus gitu. Iya. Yang membedakan yang satu bayar, yang satu enggak. Disuruh milih nih masyarakat, ayo milih yang mau bayar tapi memang tampilannya bagus, tayangannya bagus, atau milih yang enggak bayar di depan aja, beli alat perangkat STB itu tapi bagus juga gitu. Terus suruh milih yang mana gitu kan. Baik. Terakhir Pak Arif, ini untuk disampaikan ke pemirsa di rumah, masyarakat ini terkait dengan adanya ASO atau analog switch off ini, bagaimana? Silakan. Terima kasih Mbak, kepada masyarakat khususnya Kota Pekalongan dan dimanapun yang bisa melihat Badik TV, mau nggak mau kita harus siap untuk menerima perubahan dari analog ke digital. Dan yang terakhir nanti pada bulan November itu semua TV analog akan dimatikan, sehingga persiapannya masih lumayan panjang lah ya, 10 bulan untuk bisa menerima perubahan ini. Dan yang dibutuhkan tidak banyak Mbak, untuk masyarakat, hanya untuk menyediakan set-top box kalau memang TV-nya belum digital. Ini juga untuk kebaikan kita semua. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kalau dari Mas Akila sendiri mewakili teman-teman komunitas, ada yang ingin disampaikan terkait dengan switch off ini? Yang ingin saya sampaikan yaitu masyarakat khususnya wilayah Karesidenan Pekalongan sendiri nggak usah khawatir akan migrasi ke siaran TV digital ini, karena migrasi siaran TV digital ini simpel, cuma kita tambahkan set-top box bagi yang TV-nya belum support menerima siaran digital. Dan misalnya warga yang kurang mampu, tenang, Kominfo sendiri menyediakan set-top box gratis ataupun subsidi gitu Mbak. Iya.
tenang ya Pak Arif ya, Iya. karena tapi kan Insya itu Allah. ada syarat khusus ya, nggak semuanya nanti akan mendapatkan bantuan seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Arif, Mas Akila Sama-sama, juga Mbak Aya. sudah Sama-sama. hadir dan semoga harapannya apa yang disampaikan tadi terkait dengan perangkat-perangkat khusus yang harus dimiliki itu sudah ada pencerahan ya. Ya. Terus juga untuk teman-teman Batik TV nih. Iya. Yang ada di sini kebetulan tadi sudah sempat dikasih bocoran sama Pak Arif terkait pola kinerja ke depan itu ada sedikit perubahan seperti itu. Terus harapannya juga masyarakat sudah welcome dengan Iya. era Iya. TV digital ini ya, yang katanya jernih gambarnya atau gimana? Bersih gambarnya, Bersih gambarnya, jernih suaranya dan canggih teknologinya. teknologinya itu seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Arif, Mas Akila Sama-sama. dan pemirsa. Demikian informasi atau obrolan kita hari ini terkait dengan sambut era TV digital. Saya Ahmad, kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.